Salam podcast Eksposisi M116, kita akan belajar tentang ganja menurut Alkitab. Tidak ada jawaban Alkitab yang pasti untuk pertanyaan apakah orang Kristen harus menggunakan marijuana untuk medis. Karena marijuana untuk penggunaan medis tidak disebutkan dalam Alkitab. Meskipun mungkin memang ada beberapa manfaat medis dari penggunaan produk marijuana yang tidak dihisap seperti minyak, ganja, makanan, kemudian tinktur. Artikel ini membahas tentang menghisap obat tersebut. Pertama, meskipun banyak negara bagian telah melegalkan marijuana medis, penggunaannya masih ilegal menurut hukum federal. Paulus menasihatkan kita untuk menaati hukum negara di bawah pemerintahan kita. Dengan cara ini, setiap orang harus takluk kepada pemerintahan di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Tuhan, dan siapa yang melakukannya, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Roma 13 ayat 1 sampai kedua, dengan catatan pemerintahnya melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Selain fakta bahwa hal ini ilegal, menghisap marijuana dapat sangat berbahaya bagi kesehatan seorang. Argumen paling kuat yang menentang penggunaan marijuana untuk mengobati gangguan medis adalah bahwa marijuana dapat mempercepat atau memperburuk gangguan yang sebenarnya ingin diobati. Marijuana secara teratur yang dihisap dapat merusak sel-sel di saluran bronkial yang melindungi tubuh terhadap mikroorganisme yang terhirup dan menurunkan kemampuan sel-sel imun di paru-paru untuk melawan jamur, bakteri, dan sel tumor. Bagi pasien dengan sistem imun yang sudah lemah, ini berarti peningkatan kemungkinan infeksi paru-paru yang berbahaya termasuk pneumonia yang sering kali berakibat fatal pada pasien AIDS. Penggunaan marijuana sebagai terapi medis dapat memang memiliki efek negatif yang sangat serius pada pasien dengan defisit imun yang sudah ada sebelumnya akibat AIDS, transplantasi organ, atau kemoterapi kanker, kondisi yang paling sering disarankan untuk diobati dengan marijuana. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa risiko serangan jantung pada pengguna marijuana meningkat lebih 4 kali lipat dalam 1 jam pertama setelah menghisap marijuana. Para peneliti menduga bahwa efek tersebut mungkin terjadi akibat efek marijuana dari tekanan darah dan detak jantung serta berkurangnya kapasitas darah dalam membawa oksigen. Selain itu, asap dari ganja, tanaman asal marijuana, mengandung senyawa yang dapat merusak DNA dan meningkatkan resiko kanker seperti halnya asap tembakau. Menurut penelitian terbaru dari Inggris, dalam uji laboratorium, Rajinder Singh dari universitas yang ada di India menemukan karsinogen tertentu dalam asap ganja. Jumlahnya 50% lebih besar daripada yang ditemukan dalam asap tembakau. Mereka mencatat bahwa penggunaan ganja dalam jumlah sedikit memang terbukti lebih merusak karena yang suka menghisap ganja biasanya menghirup lebih dalam daripada penghisap rokok biasa. Para peneliti menemukan bahwa menghisap 3-4 batang ganja sehari dikaitkan dengan tingkat kerusakan yang sama pada selaput lendir bronkial seperti 20 atau lebih rokok tembakau sehari. Sebenarnya marijuana menyebabkan hilangnya ingatan jangka pendek, persepsi yang terdistorsi, kehilangan berpikir dan memecahkan masalah, hilangnya keterampilan motorik, penurunan kekuatan otot, peningkatan denyut jantung, dan kecemasan. Dan ini baru permulaan. Menurut Mayo Clinic, asap marijuana mengandung 50-70% lebih banyak hidrokarbon karsinogenik daripada asap tembakau yang berpotensi menyebabkan kanker paru saluran pernafasan. Jelas, ini bertentangan dengan perintah Alkitab yang menjaga tubuh kita supaya murni. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan yang bukan lagi milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ke 20. Demikianlah, semoga kita semakin punya pemahaman firman Tuhan dengan lebih baik dan benar.